Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani seluruh karya kami. Mengawalinya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, hamba yang memberitakan firman dan seluruh pemirsa channel Klavo Sukacita di mana saja berada, agar firman yang tersingkap menuntun, membimbing, mengarahkan kami di dalam menjalani setiap aktivitas, rutinitas, kerja karya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini bagi kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Kitab Pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Pertama Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian bunyinya, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam seluruh kehidupan setiap hari. Dari bacaan kita di hari ini, tanggal 12 Mei tahun 2022, tema yang diberikan kepada kita adalah karena kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita menjadi kaya dalam segala hal. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam segenap pelayanannya di tengah-tengah jemaat di Korintus, setelah ia mendirikan jemaat ini, dia lalu kemudian lebih banyak berkomunikasi dengan mereka setelah dia berpisah dengan jemaat di Korintus melalui surat yang selalu ia kirimkan berkaitan dengan berbagai laporan-laporan yang disampaikan oleh jemaat menyangkut peristiwa-peristiwa ataupun menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tetapi juga di dalamnya Paulus menyatakan kesaksiannya kepada jemaat ini, jemaat Korintus, supaya mereka tetap setia, tekun, kendati pun mungkin mereka akan mengalami berbagai tantangan, persoalan, masalah, rintangan berkaitan dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus di zaman Rasul Paulus banyak mengalami tekanan-tekanan, bahkan penindasan, dan tidak sedikit yang mati karena nama Kristus. Oleh karena itu, tentu ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dialami oleh jemaat ini. Mereka jemaat yang baru bertumbuh dan mengenal Tuhan, lalu mereka juga harus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan demikian. Belum lagi dari pertumbuhan iman yang mereka alami, mereka juga harus bagaimana menyikapi seluruh hidup mereka supaya sepadan sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Ini persoalan-persoalan yang sangat besar yang dialami oleh kehidupan jemaat di Korintus. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus menyurati mereka supaya mereka tidak merasa khawatir, mereka tidak merasa bimbang ataupun ragu berkaitan dengan segala hal yang mereka jalani setelah mereka menerima Injil Yesus Kristus, setelah mereka percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab hal itu merupakan sesuatu yang sudah lebih daripada apapun, yang akan mencukupkan mereka, yang akan memberikan mereka kekuatan, yang akan memberikan mereka kemenangan, yang akan menolong mereka di dalam menghadapi situasi-situasi hidup apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal adalah tema kita di hari ini.
yang mana melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kepada mereka berkaitan dengan segala hal, dalam hal pemenuhan kebutuhan, dalam hal saling menopang, dalam hal saling melengkapi di tengah-tengah seluruh pelayanan mereka, kekurangan-kekurangan yang dialami oleh orang-orang percaya satu dengan yang lain, itu menjadi sebuah sebab yang juga mereka alami di dalam persekutuan jemaat yang baru bertumbuh ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam Kristus segala sesuatu terpenuhi. Dalam Kristus kita kaya, baik kaya dalam kasih, kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera, kaya dalam segala kebaikan-kebaikan yang terus dapat kita nyatakan, bukan harus melalui atau harus dengan memiliki harta kekayaan yang banyak, yang besar, harta kekayaan ataupun harta yang berharga. Tetapi dengan memiliki Kristus, kita menjadi kaya dalam segala hal. Dengan memiliki Kristus, kita menjadi orang-orang yang utuh. Oleh karena segala sesuatu Tuhan sediakan, yang bukan berupa materi saja, tetapi juga yang Ia berikan dengan sukacita, damai sejahtera, dengan rasa nyaman, dengan kasih yang melimpah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi hidup kita untuk saling menopang, saling berbagi, saling menguatkan, saling melengkapi dengan sesama yang lain. Itulah inti yang hendak Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka tidak bimbang, supaya mereka tidak khawatir dan takut berkaitan dengan segala hal yang mereka temui, apakah itu tekanan-tekanan, apakah itu penindasan, apakah itu mara bahaya yang akan mereka terima karena nama Kristus, dan juga segala pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Kristus adalah jawaban untuk dapat melengkapi segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, kita pun juga diingatkan di hari ini, karena kasih karunia Allah di dalam Kristus, kita menjadi kaya dalam segala hal. Tentu yang kita pikirkan kaya adalah memiliki uang yang banyak, memiliki harta kekayaan, memiliki emas dan permata, itu adalah kaya. Tetapi dari tema kita di hari ini, kita menjadi kaya dalam segala hal karena kasih karunia Allah. Itu adalah yang lebih utama, sebab hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan untuk kehidupan yang secara natural saat ini saja, tetapi hidup kita adalah sampai ketika kita ada dalam kehidupan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Dan kita akan menjadi kaya ketika kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Hanya Kristus yang dapat menunjukkan jalan menuju ke sorga. Karena itu kita harus memiliki Dia, sehingga ketika kita memiliki Dia, bukan saja nanti kita akan mendapatkan rumah yang kekal, tetapi juga seperti firman Tuhan sampaikan bagi kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Dengan demikian diingatkan kepada kita bahwa segala kebutuhan-kebutuhan hidup bukan berarti bahwa itu tidak penting. Itu penting, tetapi utamakanlah Kristus di dalam hidup kita. Kristus ada di dalam diri kita, maka apapun dapat kita jalani, apapun dapat kita penuhi kalau Kristus yang menjadi bagian ataupun yang memenuhi hidup kita. Itulah dikatakan kita menjadi kaya dalam segala hal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan, kami tidak akan pernah kesusahan jika Kristus ada di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau akan menjawab setiap permohonan, Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kami di setiap situasi-situasi hidup yang kami alami. Sehingga baik itu persoalan, baik itu masalah, baik itu tantangan, baik itu sakit penyakit, tidak akan mengambil sukacita di dalam hidup kami, yang membuat kami tetap ada dan tetap mempresentasikan Kristus dalam kehidupan kami. Itulah kenapa kami menjadi kaya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun kami menjalani hari ini, dan biarlah kami senantiasa memberi diri kami, supaya berkat Allah terus tercurah lewat setiap kerja karya dan tanggung jawab kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, yang satu-satunya sumber pengharapan yang membuat kami kaya dalam segala hal, dengan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati.